Halo Bang, perkenalkan nama saya Tasya Fida Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PBO yang ketujuh dengan judul praktikumnya itu adalah Exception Handling. Jadi, inilah capaian dan ringkasan. Saya mulai dari penjelasan laporan dulu. Inilah capaian dan ringkasan pemahaman, di mana ada dua kriteria yang harus dilakukan pada praktikum ini, yaitu latihan exception handling dan studi kasus exception handling. Dan semuanya itu saya lakukan dan saya selesaikan. Ini adalah foto praktikan, yaitu foto saya dengan rekan kelompok saya Joshua Saragi dengan NIM 028 dan Maran terus dengan NIM 042. Dan inilah penilaian observasi, penilaian terhadap diri saya dan teman saya. Kemudian masuklah kepada aktivitas praktikum. Jadi pada aktivitas praktikum yang pertama itu yaitu latihan exception handling. Nah, ini adalah bukti di mana saya melakukan dan memahami latihan exception handling dengan mengikuti aturan-aturan pada modul. Kemudian masuklah kepada bagian dua yaitu studi kasus exception handling. Di mana studi kasus exception handling ini ada dua yaitu student.java dan app.java. Jadi untuk penjelasan singkatnya, jadi aplikasi ini nanti berfungsi sebagai sistem sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Penggunanya itu dapat menambahkan dan menghapuskan data mahasiswa serta menyimpan dan memuat data dari sebuah file teks bernama student.txt. Jadi setiap data mahasiswa berisi informasi seperti nama, umur, dan skor yang diverifikasi berdasarkan aturan tertentu. Misalnya, nama harus berisi huruf saja, umur tidak boleh negatif, dan skor harus berada di antara 0 hingga 100. Jadi setiap kali mahasiswa baru ditambahkan, sistem secara otomatis menghasilkan ID unik. Selain itu, nanti aplikasinya ini menghitung rata-rata skor mahasiswa, menampilkannya di layar, di layar untuk memberikan gambaran umum tentang performa keseluruhan. Kemudian nanti dengan antarmuka berbasis menu teks, pengguna itu dapat memilih berbagai opsi termasuk keluar dari aplikasi. Saat aplikasi ditutup, data disimpan ke dalam student.txt sehingga dapat dipulihkan saat aplikasinya nanti dijalankan. Untuk pembahasan lebih jelasnya, saya masuk ke dalam eh, si Viscode-nya. Jadi dalam Viscode ini saya akan menjelaskan dua kode yaitu pertama student.java dan si app.java-nya. Jadi saya mulai dari student.java. Nah, jadi sebelum saya mulai kita itu membahas tentang exception. Jadi apa itu exception? Apa sih itu exception? Exception handling. Jadi exception handling itu adalah mekanisme untuk menangani situasi di mana atau kondisi error yang terjadi saat runtime. Jadi itu nanti sehingga programnya itu tidak langsung berhenti bekerja saat menemui error, tapi nanti bisa memberikan pesan atau respon lebih informatif dengan dalam bahasa Java. Mekanisme ini nanti digunakan untuk mendeteksi atau menangani kondisi error atau data yang tidak valid dengan cara melempar atau throw dan menangkap atau catch exception nantinya. Nah, kemudian si apanya ini, si exceptionnya ini digunakan nanti, exception yang digunakannya itu adalah si illegal argument exception. Dalam kode yang ada dalam student Java ini, eh, si si illegal argument exceptionnya itu digunakan nanti eh, digunakan sebagai tipe exception yang dilempar ketika data yang dimasukkan itu tidak valid. Jadi exception ini memberitahukan bahwa ada uh, nilai atau argumen yang diberikan kepada metode atau constructor yang tidak sesuai dengan ketentuan diharapkan. Jadi pemilih illegal argument exception ini tepat di sini karena exception ini memang didesain untuk menangani kasus info yang tidak valid. Kemudian langkah-langkah untuk exception handling dalam kode ini yaitu di dalam constructor student dan pada setiap setternya itu yaitu set name, set age, dan set score, setiap variabel menjadi properti dari objek student yang diperiksa dan divalidasi. Jadi jika satu nilainya itu nanti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka si illegal argument exception ini dilempar dan nanti mencegah objek student itu berisi data yang tidak logis dan tidak valid. Jadi detail tiap exception handling dalam koordinat dia itu pertama validasi name nama. Jadi pola nama yang diharapkan itu adalah
yang ini. Pola nama yang diharapkan itu adalah pola kode ini. Jadi yang artinya itu nama hanya boleh terdiri dari huruf alfabet, baik huruf besar maupun kecil. Spasi atau tanda titik ini dilakukan dengan pattern dan matcher. Kemudian jika nama yang dimasukkan tidak sesuai dengan pola tersebut maka si illegal argument expression itu dilempar atau dalam kode yaitu ini. Throw new illegal argument expression nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Nah, jadi misalnya nanti jika nama dimasukkan sebagai Alex 123 atau John John garis Doe. Nanti itu kode itu akan mendeteksi bahwa karakter angkanya itu atau underscore-nya itu tidak valid dan memberikan pesan kesalahan. Kemudian untuk validasi umur, pada validasi umur ini nilai X itu diperiksa agar tidak negatif. Jadi itu karena logis umur tidak bisa kurang dari nol. Nah, jika X-nya itu bernilai negatif, illegal argument exception itu dilempar dalam kode yaitu seperti kode ini. Pada kode ini, true new illegal argument, umur tidak boleh negatif. Jadi nanti jika contoh penggunanya itu nanti mencoba memasukkan -5 sebagai umur, maka si exception ini akan terpicu dan memberikan pesan kesalahan dan menjelaskan pesan kesalahan tersebut atau itu invalid. Kemudian untuk nilai skor. Jadi pada nilai skor ini Nah, pada nilai skor terus berada dalam rentang 0 hingga 100. Karena di luar rentang tersebut skor itu dianggap tidak valid. Kemudian nanti jika skornya itu bernilai kurang atau dari 0 lebih dari kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka si illegal argument exception-nya itu dilempar. Atau seperti pada kode ini. True new illegal argument, skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Nah, sebagai contoh, jika ada seseorang nanti, jika si pengguna itu mencoba masukkan skor 105 atau -10, maka program itu akan menolak input ini dan menampilkan nanti pesan yang memberitahukan batas skor yang benar. Kemudian, mengapa si exception handling ini digunakan? Nah, dalam konteks aplikasi yang mungkin melibatkan banyak pengguna atau data, sangat penting untuk memiliki cara menolak data yang tidak sesuai dan memberikan feedback yang jelas kepada pengguna tentang mengapa input itu ditolak. Jadi dengan exception handling yang setelah dibuat ini, maka si program itu nanti lebih kuat dan robust. Jadi tidak langsung berhenti dan menabrak akibat data yang salah. Jadi selain itu nanti exception handling ini juga membantu mencegah bug atau menjaga integritasnya data di dalam aplikasi. Kemudian mengapa total instance tidak menggunakan exception handling? Jadi properti total instance itu adalah perhitungan jumlah jumlah objek student yang nilainya itu bertambah setiap kali objek baru student dibuat. Karena nilainya selalu bertambah secara otomatis nanti dalam konstruktor yang valid bertambah secara otomatis dalam konstruktor yang valid. Jadi properti ini tidak memerlukan validasi tambahan atau exception handling. Kemudian siklus exception handling ini setiap kali data yang tidak valid itu ditemukan, maka si exception yang dilempar dalam hal ini nanti program itu berhenti pada titik itu dengan memberikan pesan error. Jadi siklus itu melindungi program agar tetap dalam kondisi yang benar tanpa harus melanjutkan proses dengan data yang salah atau tidak sesuai. Kemudian kita lanjut kepada app Java-nya. Nah, jadi pada app Java ini, nah pada app Java ini menggunakan konsep exception handling secara menyeluruh untuk mengolah berbagai situasi yang mungkin terjadi selama runtime. Jadi untuk penjelasan yang lebih ringkasnya itu adalah tentang pengelolaan cara kerja itu pertama itu adalah pengecekan validasi data di kelas student. Nah, jadi pada kelas student pada kode app Java ini terdapat 3 metode privat yaitu validate name, kemudian validate age, dan validate score, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa si data yang diberikan valid sebelum objek student dibuat. Nah, setiap metode validasi yang dilemparkan yaitu illegal argument exception jika tidak valid. Maka melemparkan si illegal argument exception itu juga tidak valid. Nah, validate name-nya itu, ini validate name. Nah, validate name-nya itu nanti, eh,
Nah, validatnya ini nanti verifikasi bahwa nama hanya boleh berisi karakter alfabet. Jika tidak, exception itu dilempar dengan pesan error. Nama hanya boleh terdiri karakter alfabetik atau yang sudah dibuat tertera dalam kode. Kemudian untuk validate egg, yang pada validate egg ini itu nanti memverifikasi bahwa umurnya itu tidak boleh negatif. Jadi rentangnya itu antara 0 dan 100 sampai 100. Jika skor di luar rentang itu, maka si exception-nya itu dilempar pada pesan yang ini. Nah, jika umurnya itu nanti ada negatif, maka akan menghasilkan pesan seperti ini, umur tidak boleh negatif. Sama juga pada validate score-nya itu. Jadi validate score-nya mau bisa skor yang berada antara rentang 0 sampai 100. Jadi jika di luar rentang itu, maka si exception dilempar dengan pesannya nih. Skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan exception di kelas F. Jadi kelas app ini adalah kelas utama yang mengelola alur utama aplikasinya. Jadi di sini si abstraction handlingnya itu digunakan untuk mengelola si error yang mungkin terjadi ketika si penggunanya itu berinteraksi dengan program, baik itu saat menambahkan data mahasiswa, membaca file maupun menangani si input. Jadi block try catch di main method pada method main terdapat pada method main ini ada terdapat try catch utama. Terdapat blok try catch utama untuk menangkap semua exception yang terjadi selama si runtime. Nah, itu pada bagian pada bagian ini. Pada bagian block try catch ini block try catch exception sampai system dot out println terjadi kesalahan plus get mistake. Nah, jadi dengan menggunakan blok ini, nanti itu program tidak akan langsung berhenti jika terjadi error. Sebaliknya, pesan error akan ditampilkan yang memberikan informasi lebih lanjut kepada si penggunanya. Kemudian exception handling dalam handle add student. Jadi saat menambahkan data, handle add student itu menggunakan nested try catch untuk menangani error spesifik seperti parsing angka. Nanti jika input umur tidak valid atau misalnya berupa teks, number format extension dilempar dan pesan khusus disiapkan untuk memberitahukan bahwa input itu harus berupa angka. Ada dalam kodenya yaitu ini. Hmm. Pada kode untuk parsing angka. Try X sama dengan integer for input string sampai ini. Nah, itu untuk parsing eh, si angkanya itu. Dan kemudian untuk parsing double itu untuk skor. Jadi parsing double itu adalah untuk skor yang mau ada kemungkinan inputnya itu tidak dapat diubah menjadi double. Jadi di sini parcel double invariant itu digunakan dan jika gagal parcel exception itu akan dilemparkan. Ada kodenya. Yang ini. Pada kode ini. Nah, jadi nanti jika si illegal argument exception itu terjadi selama validasi data, maka nanti programnya itu memberikan pesan error dan memproses input kembali. Nah, kemudian exception handling dalam handle delay student, nanti ketika menghapus data si input penggunanya itu eh akan si input pengguna untuk ID-nya itu harus berupa angka. Itu nanti jika pengguna memasukkan ID yang bukan angka atau number format exception ditangani dan program menampilkan pesan error ID harus berupa angka. Ini catch system ID harus berupa angka. Jadi yang ketiganya itu adalah exception handling untuk operasi file. Jadi operasi file ini rentan terhadap error misalnya jika filenya itu tidak ditemukan atau gagal diakses. Untuk mengatasi hal itu, metode-metode yang dapat menanganinya itu IO exception. Jadi integer file pada kode ini, jadi integer file pada kode ini itu menggunakan IO exception untuk menangani error yang mungkin terjadi saat membuat file.
Hmm. Kemudian nanti si delete file itu, ini yang integer file. Kemudian nanti Kemudian untuk delete file nanti, pada delete file ini, itu nanti untuk memeriksa keberadaan file sebelum menghapusnya. Jadi sehingga errornya itu terjadi saat file tidak ada dan bisa dicegah. Kemudian save data. Save data to do file ini menggunakan try with research. Jadi untuk memastikan file writer tertutup secara otomatis setelah digunakan. Dan jika ada kesalahan dalam proses penyimpanan, error nanti ditangkap dan pesan errornya itu akan ditampilkan. Kemudian untuk I load data file, untuk load data from file itu membaca data dari si file. Jadi block try catch itu nanti, ini block try catch. Block try catch itu nanti menangkap IO exception yang mungkin terjadi selama proses membaca file, sedangkan pengecekan di dalam loopingnya itu mengelola error parsing agar setiap kesalahan pada baris data tertentu tidak menghentikan seluruh proses membaca file. Kemudian ada metode parse double invariant dengan parse exception. Ini dengan metode parse exception. Itu nanti metode yang digunakan untuk mengubah si string menjadi double dengan format yang tetap atau local US. Nanti jika parsing gagal, parse exception itu dilempar untuk memberitahu bahwa input tersebut tidak dapat diproses untuk menjadi angka desimal. Kemudian jadi kesimpulannya adalah dengan penggunaan application ini ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Yaitu yang pertama itu menjaga stabilitas program, menyediakan pesan yang jelas untuk pengguna, mencegah data yang salah masuk ke sistem, penanganan file yang aman. Jadi dengan si application handling ini, penggunaan application handling yang detail seperti yang ada pada program ini, maka nanti program akan menjadi lebih andal, stabil serta ramah digunakan nantinya. Karena kalau ketika kita sudah menggunakan exception handling, maka nanti itu akan menghasilkan run program yang berhasil. Di sini kita akan menjalankan programnya. Dimulai dari compile program. Dimulai dari compile program. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan compile program. Lalu kita akan melakukan run-nya. Nah, karena digunakannya FCC, maka si programnya dapat berjalan. Lalu di sini kita akan memasukkan menunya. Di sini daftar mahasiswa tidak ada mahasiswa tersedia start. Nah, di sini ada tiga menu, yaitu tambah data, hapus data, dan X keluar. Kita tambahkan data. Kita coba menambahkan nama dengan format di luar alfabet. Ada format yang bukan alfabet. Egg-nya kita berikan pada umur 20. Kemudian skornya kita beri pada skor 88. Nah, di sini nanti eh, si program akan menampilkan pesan yaitu terjadi illegal argument expression. Karena di sini akan menghasilkan hasil program atau output di mana nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Karena tidak tadi memasukkan nama di dalam namanya itu ada angka yaitu 1, 2, 3, maka si program itu langsung menghasilkan mencetak di layar namanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Nah, kita coba ulang. Satu, kita masukkan sesuai yang diminta, yaitu karakter alfabetik. Kemudian egg-nya kita buat ada minusnya.
Kemudian skornya kita buat dalam melebihi dari rentang nilai yang sudah dibuat. Nah, jadi langsung mencetak output yaitu daftar mahasiswanya itu tidak ada daftar mahasiswa karena tidak dapat ada mahasiswa kan terjadi legal exception umur itu tidak boleh negatif. Maka kita ulang, kita membuat yang benar, masukkan namanya, x-nya 20, kemudian skornya 99. Nah, ya, x-nya 20, skornya 99. Nah, ketika kita sudah memberikan inputan yang sesuai dengan yang diminta, maka akan menghasilkan seperti ini. Jika kita memasukkan menghapus data, ID yang kita masukkan itu ID yang pertama. Nah, untuk menghapusnya kita buat kayak gini. Untuk mengeluarkannya kita menekan X, maka programnya langsung selesai atau langsung menutup programnya. Nah, demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Saya yakin dari pemaparan saya ini banyak kekurangan, masih banyak kekurangan. Saya mohon Bapak dapat memperbaikinya dan Bapak dapat memberikan feedback agar saya dapat memperbaikinya untuk penjelasan kode-kode program berikutnya. Terima kasih.